Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Sebelumnya izinkan perkenalkan nama saya Roy Prastio dari kelas TPTP 4 TPTP 6C dengan nomor RN 01042339. Jadi, adapun maksud dan tujuan pertemuan kita pada hari ini yaitu kita akan membahas tentang manajemen mutu dan GAP serta GHP pada perkebunan kelapa sawit. Tanpa panjang langsung saja kita bahas apa itu budaya mutu. Budaya mutu adalah sikap, kebiasaan, komitmen seluruh pihak kebun, mulai dari pekerja di lapangan hingga manajer di kantor untuk selalu menghasilkan produk terbaik di setiap hari dan di setiap pekerjaan. Budaya mutu bukan sekedar mengikuti aturan, tetapi merupakan cara berpikir dan cara bekerja yang mengutamakan kualitas secara konsisten. Nah, pada tabel ini dapat kita lihat yaitu komitmen di sini ada tiga kolom, di mana kolom pertama ada dimensi budaya mutu, yang kedua ada definisi, dan yang ketiga ada contoh nyata. Yang pertama yaitu ada komitmen. Komitmen yaitu memiliki definisi setiap orang bertanggung jawab atas kualitas pekerjaannya. Contoh nyatanya pemanen memeriksa kematangan buah sebelum dipotong. Jadi, untuk pemanen di sini wajib kiranya untuk mengecek kondisi buah, apakah buah tersebut sudah matang dan layak panen atau masih belum. Nah, di situ juga dapat menentukan mutu dari kualitas TBS atau yang nantinya dapat diolah menjadi CPO. Selanjutnya yaitu standar kerja memiliki definisi prosedur baku yang dipahami dan dijalankan semua orang. Contohnya yaitu SOP panen, pemupukan, dan pengangkutan. Selanjutnya yaitu ada perbaikan berkelanjutan. Memiliki definisi selalu mencari cara untuk meningkatkan kualitas. Dengan contoh nyatanya, evaluasi rutin hasil produksi dan tindakan korektif. Nah, di sini selalu dilaksanakan di saat apel pagi atau antrian pagi. Di situ asisten dapat menjelaskan atau mengevaluasi pihak-pihak yang terkait, baik itu dari tenaga panen, tenaga produksi, tenaga perawatan, dan tenaga chemis, dan lainnya. Selanjutnya yaitu ada akuntabilitas, memiliki definisi yaitu setiap kesalahan diakui dan diperbaiki. Contohnya ada yaitu laporan proses TBS dan rencana perbaikan. Jadi kepada mandor panen di sini dituntut untuk melaporkan hasil dari panen di hari itu kepada asisten. Jadi adapun losis tidaknya sih di panen tersebut itu harus dilaporkan dengan eh, sejujur-jujurnya kepada asisten supaya ada tindakan ke depannya supaya losis tersebut tidak terus terjadi. Selanjutnya yaitu kolaborasi tim. Memiliki definisi yaitu kerjasama antar bagian untuk tujuan mutu bersama. Contohnya yaitu koordinasi pemanen, mandor, asisten, pabrik dan pabrik secara rutin. Nah, di sini semua pihak bekerja sama dengan sebaik-baiknya, yang mana dimulai dari asisten memberi arahan kepada mandor, selanjutnya mandor memberi arahan kepada pemanen, dan pemanen dapat melaksanakan pemanenan dengan standar yang sudah ditentukan. Nah, dan juga asisten memastikan bahwa eh,
pengangkutan hasil panen tersebut ke pabrik tidak adanya keterlambatan sehingga tidak terjadinya eh, pengendapan terhadap buah yang sudah dipanen sehingga tidak dapat menaikkan kadar asam lemak bebas di TBS yang sudah dipanen tadi. Selanjutnya yaitu mengapa mutu penting dalam industri sawit. Menjaga mutu atau kualitas bukan sekedar formalitas, tetapi menentukan nilai jual hasil panen kelapa sawit. Panen buah mentah, keterlambatan angkut, dan penanganan yang tidak tepat akan meningkatkan FFA atau asam lemak bebas, menurunkan rendemen, dan menyebabkan harga CPO anjlok. Sebaiknya, penerapan budidaya mutu melalui panen yang tepat matang, penanganan yang hati-hati, dan pengiriman cepat ke pabrik yang menghasilkan FFA rendah, rendemen tinggi, serta harga jual yang lebih optimal. Menjaga mutu atau kualitas bukan sekedar formalitas, tetapi menentukan nilai jual hasil panen kelapa sawit yang baik. Panen buah mentah, pelambatan angkut, dan penanganan yang tidak mengakibatkan kadar FFA menurunkan rendemen. Oleh karena itu, di sini semua pihak terlibat untuk memastikan pentingnya menjaga mutu dari hasil produksi tanaman kelapa sawit. Selanjutnya yaitu standar mutu tandan buah segar atau yang kerap kita tahu yaitu sebagai TBS. Untuk memastikan kualitas kita harus mengenal standar kematangan panen di industri kelapa sawit. Kita menggunakan sistem fraksi untuk menentukan tingkat kematangan buah. Panen hanya fraksi 2 dan 3. Ini adalah fraksi terbaik untuk kualitas CPO yang optimal. Selanjutnya, buah fraksi 1 kurang matang menghasilkan minyak yang lebih sedikit. Dan buah yang fraksi 5 itu memiliki kualitas yang tidak baik pula apabila mm, jumlah berondol yang jatuh itu terlalu banyak. Jadi, di sini pemanen harus menjaga tingkat kematangan buah supaya tidak adanya buah yang terlalu matang yang nanti dipanen. Jadi, mandor di sini diharapkan untuk mengevaluasi anca-anca atau eh, di lokasi magang saya yaitu di PT Semar Padang Laban itu dilakukan IPD atau inspeksi panen detail kepada setiap pemanen oleh mandu panen yang bertujuan untuk mencegah tidak adanya losses dan tidak adanya buah matang yang tidak dipanen supaya tidak adanya nanti buah yang terlalu matang dipanen di roti berikutnya. Selanjutnya ada semua berondolan wajib diikuti. Karena berondolan mengandung 50% CPO dibandingkan TBS yang hanya mungkin eh, memiliki sekitar 25% kandungan CPO. Selanjutnya tidak boleh ada TBS yang rusak akibat alat panen yang tajam yang menyayat buah. Nah, benturan akibat alat-alat panen juga mengakibatkan kenaikan FFA tersebut. Jadi penanganan TBS yang sudah dipanen dan untuk dibawa ke pabrik pengolahan kelapa sawit atau PKS itu juga penanganannya harus diperhatikan supaya tidak ada luka-luka yang dapat menaikkan kadar FFA atau asam lemak bebas di TBS yang diangkut tersebut. Selanjutnya, kita di sini akan membahas GAP. Yang pertama kita akan membahas definisi dan prinsipnya terlebih dahulu. Dari definisi yaitu Good Agriculture Practice atau GAP adalah sekumpulan pedoman dan standar teknis yang harus diterapkan dalam budidaya kelapa sawit mulai dari persiapan lahan hingga panen untuk menghasilkan TBS berkualitas tinggi secara berkelanjutan. GAP bukan sekedar aturan yang dibuat
oleh perusahaan semata. GAP adalah ilmu pengetahuan yang telah diuji dan terbukti meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Ada beberapa prinsip atau atau pilar-pilar utama dalam GAP kelapa sawit, yaitu yang pertama ada pemilihan benih unggul, di mana pemilihan benih unggul di sini sangat baik perannya atau sangat krusial perannya terhadap produksi yang berkualitas nantinya. Karena dari pilihan benih yang kurang baik, maka akan menghasilkan 25 tahun ke depan produksi yang kurang baik juga. Selanjutnya, yaitu persiapan lahan yang benar. Persiapan lahan di sini juga sang ah, dampaknya sangat penting. Apabila tidak ada persiapan lahan yang baik, maka eh, produksi yang akan dihasilkan nantinya juga akan kurang maksimal. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemupukan berimbang dan tepat. Pemupukan berimbang dan tepat itu sangat dituntut karena 60% dari jumlah kos untuk produksi itu lari ke pemupukan. Jadi pemupukan itu harus wajib berimbang dan tepat atau menggunakan prinsip 3-4T. Yang keempat yaitu pengendalian hama dan penyakit terpadu. Yang kelima adalah pemeliharaan tanaman rutin. Dan yang keenam yaitu panen tepat waktu dan teknik panen yang benar. Selanjutnya yaitu pemilihan benih unggul. Pemilihan benih unggul menentukan produktivitas tanaman dalam jangka panjang. Benih yang bersertifikat berasal dari sumber resmi, berpotensi tinggi, dan memiliki pertumbuhan seragam. Benih yang tidak berkualitas akan menyebabkan produksi rendah dan kerugian panen yang sulit diperbaiki. Selanjutnya yaitu persiapan lahan yang benar. Persiapan lahan bertujuan menciptakan kondisi tumbuh optimal bagi tanaman. Ini meliputi pembersihan lahan, pengolahan tanah, pengaturan drainase, dan jarak tanam sesuai standar. Persiapan lahan yang baik mendukung pertumbuhan akar, mencegah genangan, dan meningkatkan produktivitas tanaman. Selanjutnya yaitu pemupukan yang tepat. Pemupukan adalah investasi terbesar dalam budidaya sawit dan juga yang paling sering salah dilakukan. Prinsip pemupukan dalam GAP ada 5T. Tepat jenis, dosis, tepat waktu, tepat cara, dan tepat tempat. Dari 5 prinsip tersebut, yaitu memiliki penjelasan. Yang pertama, tepat jenis gunakan pupuk sesuai kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanah. Konsekuensinya jika terjadinya ketidaktepatan jenis terhadap pemupukan, yaitu kekurangan atau kelebihan unsur hara tertentu yang mungkin dapat menjadi racun bagi tanaman kelapa sawit itu sendiri. Selanjutnya yaitu tepat dosis. Sesuai dosis dengan umur tanam dan hasil analisa yang diberikan oleh pihak eh, riset dari perkebunan. Selanjutnya yaitu ada tepat waktu yaitu pemupukan pada awal musim hujan atau akhir musim kemarau. Di mana di sini mencegah terjadinya penguapan pupuk yang ketika kita memupuk saat musim kemarau dan pencucian pupuk yang berlebihan ketika kita memupuk pada musim hujan. Oleh sebab itu, kita tetap mempunyai yaitu awal musim hujan atau akhir musim kemarau. Selanjutnya yaitu ada tepat cara. Tabur merata di daerah piringan, tidak memupuk di satu titik. Nah, maksud dari penjelasan tersebut yaitu agar supaya pemupukan yang dilakukan itu dapat menyebar kepada akar-akar yang aktif menyerap atau akar-akar tersier yang aktif
untuk menyerap unsur hara di tanaman, tidak menumpuk di satu tempat saja. Selanjutnya yaitu di sekitar piringan pokok, bukan di bed atau di jalur angkur. Selanjutnya itu adalah pengendalian hama dan penyakit terpadu atau PHT. Hama dan penyakit adalah musuh utama produktivitas. Jika tidak dikendalikan, kerugian bisa mencapai 30-50% dari hasil produksi. Prinsip PHT dan GAP adalah utamakan pengendalian biologis dan kultur teknis terlebih dahulu sebelum menggunakan pestisida kimia. Dari prinsip tersebut dapat kita telaah bahwasanya pengendalian kimia itu menjadi pengendalian yang menjadi opsi terakhir. Oleh sebab itu pentingnya bagi kita untuk menjaga atau mencegah sebelum mengobati. Selanjutnya yaitu ada pemeliharaan dan panen tepat waktu. Pemeliharaan rutin adalah fondasi kualitas. Tidak ada tanaman sawit yang menghasilkan buah berkualitas tinggi tanpa ada perawatan yang konsisten. Di sini ada jenis-jenis perawatannya dan frekuensi dan standar GAP. Yang pertama yaitu pruning atau penunasan pelepah. Ini digunakan untuk menjaga jumlah pelepah sehingga fotosintesis pada tanaman kelapa sawit itu terjaga dan dapat memudahkan kegiatan panen bagi tenaga pemanen serta dapat membuang pelepah-pelepah yang sudah tidak produktif supaya tidak memakan unsur hara yang diserap oleh tanaman kelapa sawit. Selanjutnya yaitu adalah pengendalian gulma piringan. Pengendalian gulma piringan ini sangat penting dikarenakan di areal piringan itu menjadi areal produksi bagi tanaman kelapa sawit yang mana buah yang jatuh akan jatuh di areal piringan sehingga berundulan yang memiliki kadar CPO yang paling tinggi itu dapat mudah dikutip oleh tenaga tenaga panen serta pengendalian gulma piringan juga dapat membantu pemberian pupuk sehingga pemupukan itu dapat terserap dengan baik oleh tanaman kelapa sawit. Selanjutnya yaitu pengendalian gulma pasar pikul. Pengendalian gulma di pasar pikul juga tidak kalah penting karena pasar pikul merupakan salah satu em, akses vital terhadap produksi tanaman kelapa sawit. Jikalau gulma pada pasar pikul itu sudah terlampau banyak, maka akses produktivitas juga akan terganggu dan mobilitas para pemanen juga akan terkendala. Selanjutnya yaitu sensus atau monitoring hama. Sensus atau monitoring hama berfungsi sebagai pencegahan, sebagaimana kita dapat mengetahui jumlah tingkat serangan hama karena dilakukannya sensus dan monitoring hama tersebut, sehingga kita dapat mencegah terlebih dahulu jumlah serangan hama sebelum kita melakukan pengendalian. Selanjutnya yaitu pemupukan. Pemupukan di sini sudah disampaikan sebelumnya perannya sangat vital dan menjadi investasi jangka panjang yang paling baik kepada tanaman kelapa sawit itu sendiri. Selanjutnya yaitu teknik panen yang benar yang sesuai dengan GAP. Di sini sudah dijelaskan yaitu rotasi panen. Rotasi panen yang ideal yaitu sekitar 7 sampai 10 hari pada musim puncak atau 10 sampai 14 hari saat musim panceklik atau bahasa lapangannya yaitu saat musim trek. Selanjutnya yaitu rotasi yang terlalu lama menyebabkan buah lewat matang dan FFA tinggi. Ah, untuk rotasi yang terlalu lama itu kalau bisa dihindarkan dikarenakan
Rotasi yang lama dapat menyebabkan buah itu terlewat matang, sehingga buah yang terlewat matang memiliki kandungan asam lemak bebas yang tinggi juga. Selanjutnya, alat panen yang digunakan yaitu egrel untuk pohon yang ketinggiannya lebih dari 5 meter. Selanjutnya, dodos untuk pohon muda yang tingginya kurang dari 5 meter. Dan alat harus tajam. Alat tumpul dapat merusak tandan dan meninggalkan luka besar yang dapat menyebabkan masuknya bakteri-bakteri yang dapat menyebabkan menaiknya kadar asam lemak bebas pada TBS itu sendiri. Selanjutnya, prosedur panen yang tepat yaitu yang pertama, periksa kematangan buah sebelum memotong, minimal 5 berundulan jatuh bebas di piringan. Hal tersebut memastikan bahwa buah tersebut sudah matang dan layak untuk dipanen. Selanjutnya yang kedua yaitu potong tangkai tandan sepanjang maksimal 2,5 cm. Yang ketiga yaitu kutip semua borondol yang jatuh di piringan, wajib 100%. Yang keempat yaitu susun TBS di TPH. Yang kelima, jangan menumpuk TBS lebih dari 2 lapis untuk menghindari memar. Hal ini harus menjadi tanda kutip bagi para petani juga karena para petani seringkali menumpuk buahnya lebih dari 2 tumpuk. Padahal buah yang ditumpuk lebih dari 2 tumpuk itu dapat menyebabkan memar atau luka pada TBS di kelapa sawit tersebut yang nantinya dapat menyebabkan naiknya kadar asam lemak bebas pada tandan kelapa sawit tersebut. Selanjutnya yaitu Good Handling Practice atau GHP. Good Handling Practice atau GHP adalah tata cara penanganan tandan buah segar yang benar, mulai dari pasca panen di lapangan hingga penerimaan di pabrik kelapa sawit atau PKS. Prinsip utama GHP adalah kecepatan dan kehati-hatian. Setiap jam TBS tidak boleh diolah dengan salah setelah panen. Kandungan FFA-nya naik sekitar 0,5 sampai 1%. Artinya, waktu adalah uang. Target GHP TBS harus diolah di PKS dalam waktu maksimal 24 jam setelah panen. Semakin cepat, semakin baik. Selanjutnya yaitu mengapa FFA naik, dan kita di sini dituntut untuk memahami proses biokimia. Setelah TBS dipanen, enzim lipase yang ada dalam buah mulai memecah trigliserida atau minyak menjadi asam lemak bebas atau FFA dan gliserol. Proses ini disebut hidrolisis enzimatik. Selanjutnya yaitu ada faktor yang mempercepat kenaikan FFA. Yang pertama yaitu buah memar dan terluka karena benturan atau perlakuan yang kasar. Dua, suhu tinggi dan paparan panas matahari langsung. Yang ketiga yaitu buah terlalu matang. Yang keempat yaitu waktu tunggu yang lama sebelum pengolahan. Dan yang kelima yaitu kontaminasi kotoran tanah dan air. Selanjutnya ada penanganan pasca panen TBS di lapangan. Setelah panen selesai, pekerjaan belum berakhir. Artinya, penanganan di lapangan TBS diangkut adalah bagian kritis dari GHP. Di sini terdapat tabel yang dapat menjelaskan hal-hal tersebut. Yang pertama yaitu pengutipan berondolan. Standar yang benar yaitu kutip semua berondolan dan masukkan ke dalam karung yang bersih. Yang harus dihindari yaitu menghindarkan berondolan di piringan atau jalur. Meninggalkan. Selanjutnya yaitu penyusunan di TPH. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, penyusunan TBS di TPH itu tidak boleh lebih dari 2 tumpuk dan kalau bisa dimaksimalkan
hanya satu tumpuk saja, disusun menyamping dan melebar supaya tidak adanya memar yang dapat dihasilkan oleh tumpukan buah tersebut. Selanjutnya yaitu ada perlindungan dari panas. Diusahakan saat di TPH, buah ditumpuk di TPH yang memiliki eh, perlindungan dari cahaya matahari atau dapat juga dibuat TPH di bawah pokok sawit di pinggir jalan. Selanjutnya yaitu pencatatan TPH, yaitu catat jumlah janjang, bobot estimasi, nomor blok, dan nama pemanen. Selanjutnya yaitu transportasi dan pengangkutan TBS. Truk pengangkut TBS adalah jembatan antara kebun dan pabrik. Kondisi dan cara pengoperasian truk sangat mempengaruhi kualitas TBS yang tiba di PKS. Oleh karena itu, pekerja pemuat dan supir supir truk di sini tidak bisa bekerja sesuka hati mereka. Artinya, pemuat di sini harus melakukan eh, TBS tersebut dengan sebaik-baiknya, tidak boleh hanya asal lempar atau asal campak saja, yang dapat mengakibatkan nantinya luka pada buah tersebut. Selanjutnya, eh, untuk supir juga tidak boleh eh, terlalu lama dalam mengirimkan buah tersebut, karena sebaik-baiknya buah yaitu buah yang diolah sebelum dari 24 jam setelah panen. Terus selanjutnya di tabel sini juga disertakan aspek transportasi yang baik serta standar yang sudah ada. Itu yang di sini kondisi bak truk itu standarnya yaitu bersih, tidak ada sisa TBS busuk dari trip sebelumnya. Selanjutnya yaitu cara memuatan, gunakan kren atau loader. Nah, di sini sudah melakukan mekanisasi. Selanjutnya yaitu kapasitas muatan. Jangan melebihi kapasitas maksimal. Usahakan kapasitas yang dibawa sekitar 80% dari total kapasitas maksimal dari truk tersebut saja. Selanjutnya yaitu kecepatan berkendara. Kecepatan berkendara di sini juga sebaiknya dijaga karena kecepatan yang terlalu cepat dengan medan jalan perkebunan yang mungkin dapat dibilang cukup rusak, itu dapat mengakibatkan benturan terhadap ketan dan kelapa sawit, yang juga dapat menyebabkan naiknya kadar asam lemak bebas pada tanaman kelapa sawit itu juga. Selanjutnya yaitu waktu perjalanan. Selanjutnya yaitu ada dokumentasi pengiriman. Ini baik untuk administrasi. Selanjutnya yaitu pengurangan losis dan pengendalian FFA. Nah, pengendalian FFA dan pengurangan losis ini dapat dicegah juga, yaitu losis atau kehilangan adalah musuh utama produktivitas. Dalam industri sawit, ada dua jenis losis yang harus kita kendalikan, yaitu losis kuantitas dan losis kualitas. Jenis-jenis losis di sini yaitu ada losis berundulan, losis susut bobot, losis kualitas CPO, dan losis akibat pencurian, serta losis penimbangan. Losis berundulan yaitu berundulan yang tidak dikutip. Cara pencegahannya yaitu berundulan wajib dikutip 100%. Selanjutnya ada losis susut bobot, yaitu TBS terlalu lama di lapangan sehingga berat dari TBS tersebut menurun. Akibat pencegahannya yaitu TBS segera diangkut setelah dilakukannya pemanenan. Selanjutnya yaitu buah mentah busuk
tercampur waktu tunggu terlalu lama itu adalah penyebab utama dari losis CPO atau FFA yang terlalu tinggi. Selanjutnya yaitu adalah pencatatan dan dokumentasi dalam GHP. Dokumentasi adalah bukti bahwa kita telah bekerja dengan benar. Tanpa pencatatan yang baik, kita tidak bisa mengetahui di mana masalah terjadi dan bagaimana memperbaikinya. Jadi, dokumentasi di sini sangat baik. Itu dapat mencegah kita dari fitnah-fitnah pekerjaan yang akan datang nantinya. Di situ sebagai bukti bagaimana kita melakukan pekerjaan kita dengan baik. Jadi, jangan pernah menyepelekan dokumentasi. Dokumentasi di sini ada dokumentasi buku harian panen, selanjutnya ada surat pengantaran TBS, laporan hama penyakit, kartu pupuk, dan rekapitulasi bulanan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Roy Prastio dari kelas TPTP 6C dan NIRM 0104233699 pamit undur diri. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang bagi kita semua.